Assalamualaikum, come back again with me. Nah, di video kali ini aku bakal kasih tutorial Alik Motion pakai lagu Bucin yang lagi viral di Instagram itu. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, don't forget to like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Nah, di sini aku udah nambahin foto, audio, beserta dengan overlay-nya, dan udah aku pasin detik-detiknya. BTW detik-detiknya bakal aku taruh di deskripsi, dan untuk soundnya kalian bisa ambil di Instagram aku yang khusus edit itu. So di sini untuk overlay-nya kalian bisa cek link di deskripsi, itu bakal ngarahin kalian ke Instagram aku yang khusus overlay. Jadi berhubung itu Instagram baru, jangan lupa di follow. Nah guys, di sini langsung kita ke teks foto yang pertama. Maksudnya kalian klik efek, tambahkan efek, kalian ke distorsi warp, baru kalian tambahkan efek ubin atau tiles, dan mirrornya kalian aktifin. Terus kalian ke tambahkan efek yang kedua, yaitu yang ada di blur, namanya buram gerak atau motion blur. Terus kalian klik titik 3 yang ada di pojok kanan bawah, kalian klik pojok kiri maksudnya, kalian klik salin efek. Terus kalian klik ke foto yang kedua, klik efek, klik titik 3, terus pilih tempel efek. Kalian lakukan hal yang sama ke semua fotonya. Nah di sini aku udah nambahin efek tiles dan blur ke semua fotonya. Jadi langsung kita kembali ke foto yang pertama. Kalian ke transform dulu ke transisi yang ke 3, tambahin keyframe di awal dan di tengah-tengah, kira-kira di detik 2.15. Terus yang di awalnya tuh kalian kecilin aja, baru kan ke tengah-tengah, gak usah terlalu kecil juga sih, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu kalian ke blending and opacity, tambahin keyframe di awal dan di detik 01.25. Terus yang di awalnya kalian nolin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu kalian tambahkan efek, klik efek, kalian ke distorsi warp ini, baru kalian tambahkan efek yang namanya reorientasi bidang 360 derajat. Efeknya kalian katasin dulu, lalu kalian ke detik 2.15, kalian tambahkan keyframe di awal dan di akhir, kalian pilih yang B, ini kalian kurangin menjadi negatif 50, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ke foto yang selanjutnya kalian tambahkan efek reorientasi bidang, terus kalian klik efeknya, kalian katasin, kalian pilih yang B, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian tambahin sampai 50 positif, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi kayak gini. Kalau udah kalian keluar ke move and transform, ke transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Ini kalian putar menjadi negatif 40 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Lalu kalian mulai di sini, kalian klik tanda tambah, tambahkan shape, pilih titik 3, lalu pilih fill screen. Terus kalian panjangin ke yang titik merah, pilih yang ini. Ke move and transform, ke transisi yang ketiga, kalian besarin dulu. Lalu kalian bentuk menjadi masking group, pilih yang ini, sama tadi fotonya. Terus kalian pilih yang di tengah, lalu kalian kembalikan ke tempatnya. Kalau udah, kalian tambahkan efek tadi ubin dan buram gerak lagi. Terus kalian ke and transform, ke transisi yang pertama, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Ini kan geser aja kayak gini. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi hasilnya kayak gini. Ke foto yang selanjutnya kalian ke move and transform, ke transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Jalannya kalian kurangin, tambahin putar menjadi 40 derajat positif, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu kalian tambahkan shape persegi, kalian fill screen, pulin, lalu kalian panjangin durasinya, lalu kalian bentuk menjadi masking group. Yang ini lalu yang ini. Terus kalian tambahkan efek ubin juga tadi, efek ubin, buram geraknya nggak usah ya guys. Lalu kalian ke move and transform,
ke transition yang pertama, tambahin keyframe dan di akhir jalannya kan geser kayak gini. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu aku nambahin efek lagi, tambahkan efek ke orientasi bidang 360 derajat, efeknya kalian katasin. Kalian tambahin keyframe dan di akhirnya akan tambahin sampai 50, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Lalu yang ini kalian tambahkan efek orientasi bidang juga, efeknya akan katasin. Lalu kalian pindah ke rotasi, tambahin keyframe dan di akhir jalannya akan tambahin sampai 50. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu kalian ke transform ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe dan di akhir ini kan kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Lalu kalian ke transform ke foto yang selanjutnya, ke transisi yang ketiga, tambahin 3 keyframe di awal, di tengah-tengah dan di akhir. Di awalnya kalian besarin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu yang ini kalian kebesarin juga, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus ini kita ke fotonya, kalian ke transform ke transisi yang kedua, tambahin keyframe dan di akhir jalannya kan kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah kita lanjut. Kalau kalian keluar, ini kalian tambah suka kayak gini, kalian keluar tambahkan efek, klik efek, kalian ke distortion warp, tambahkan efek turbulent display. Di sini kekuatannya akan kurangin menjadi 0,192. Lalu kan tarik keyframe dan di akhir dan akan kurangin menjadi 0,006. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu kalian ke evolution, kan ubah menjadi 4,62 di evolutionnya, 4,62. Terus di sini kalian klik yang XY dan scale-nya kalian tambahin keyframe dan di akhir jalannya kalian tambahin sampai 3,33. Terserah kalian sih ya. Terus yang di akhirnya kalian kurangi menjadi 0,82. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian ke oktav, kalian kurangi menjadi 2. Jadi hasilnya kayak gini. Terus di sini kalian tambahkan efek lagi, kalian ke distortion warp, tambahkan efek remas atau squeeze, tambahin keyframe dan di akhir di awalnya kan di akhirnya kan kurangi menjadi negatif 0,50, ke tengah negatif 0,70 ya guys. Terus kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi seperti ini. Ke foto yang selanjutnya akan tambahkan efek squeeze juga, tambahin keyframe dan di akhir di awalnya kan kurangin menjadi 0,80, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi kayak gini. Kalau udah, terus kan ke transform ke transisi yang kedua, tambahin tambahin keyframe di awal dan di akhir. Ini kan putar menjadi negatif 45 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus kita ke foto yang selanjutnya, kalian ke transform ke transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian putar menjadi positif 45 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu di sini aku udah nambahin overlay, klik overlay-nya, tambahkan efek, kan ke distortion warp, tambahkan efek polar displacement map atau peta pemindahan kutub, tambahin keyframe dan di akhir jadinya kalian tambahin sampai 50,0 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua, dan di sini dari tengahnya atau from centernya kalian aktifin jadi kayak gini. Lalu kan tambahin kurva, pilih yang kedua ya. Kita ke overlay yang selanjutnya, tambahkan efek yang sama yaitu peta pemindahan kutub. Terus kan tambahin keyframe dan di akhir di awalnya kan kurangin menjadi negatif 50,0 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jangan lupa dari tengahnya atau from centernya akan aktifin. BTW buat kalian yang mau download Alik Motion seperti aku versinya, kalian bisa klik link di deskripsi, itu ada khusus Alik Motion Pro.
Terus di sini kan ke fotonya, kan ke move and transform dulu ke transi yang kedua, kan putar menjadi positif 90 derajat kayak gini. Lalu kalian tambahkan shape ke titik 3, pilih fill screen, lalu kalian besarin, terus kalian pangkas dan kalian jadiin masking group, pilih shape-nya dan fotonya, lalu kalian pilih yang di tengah. Terus kalian kembalikan ke posisinya semula. Di sini kan klik efek, tambahkan efek ubin dulu, buram geraknya kan hapus saja. Terus kan ke move and transform ke transisi yang kedua, kan putar lagi menjadi negatif 90 derajat. Terus kan tambahkan efek, kan ke distortion warp, tambahkan efek reorientasi bidang 360 derajat, efeknya kan katasin, tambahkan pilih yang B, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Ini di awalnya kan tambahin lagi, di akhirnya kan tambahin sampai 50, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua, jadi kayak gini. Ke foto yang selanjutnya sama, kan putar dulu menjadi 90 derajat positif, lalu kalian tambahkan shape, kalian fullin shape-nya, terus kalian pangkas, jadiin masking group, foto dan shape-nya, kalian pilih yang di tengah. Terus kalian kembalikan ke posisinya, kalian tambahkan efek ubin lagi, terus kalian tambahkan efek reorientasi bidang, efeknya kalian katasin, kalian ke move and transform dulu ya, lalu kalian putar menjadi negatif 90 derajat. Terus kalian tambahin keyframe di reorientasi bidangnya, ini yang B nya kalian kurangi menjadi negatif 50, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga, jadi kayak gini. Kalau udah di sini kalian klik tambahkan efek lagi, kalian ke distortion warp, tambahkan yang namanya efek cubit atau tonjolan. Di sini untuk tengahnya yang X kalian tambahin menjadi 250. Terus yang Y-nya 250. Yang Y-nya kan kurangin menjadi negatif 250. Dan radiusnya kalian tambahin menjadi 1050. Kekuatannya kalian nolin dulu, tambahin keyframe dan di akhir. Di akhirnya kalian kurangin menjadi negatif 1,00, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua, jadi kayak gini. Ke foto yang selanjutnya kalian tambahkan efek, yaitu efek cubit atau tonjolan. Di sini yang X nya kalian kurangin menjadi negatif 250, dan yang Y nya kalian tambahin menjadi positif 250, jadi berlawanan gitu. Terus radiusnya juga kalian samain, yaitu 1050 ya guys, 10,050. Dan kekuatannya kalian nolin dulu, tambahin keyframe dan di akhir. Ini di awalnya kalian kurangi menjadi negatif 1,00, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga, jadi kayak gini. Kalau udah, di sini aku mau nambahin overlay dulu ya. Ini aku nambahin overlay, kan klik overlaynya, tambahkan efek, kan ke distortion warp, tambahkan efek peta pemindahan atau displacement map. Terus kan tambahin keyframe dan di akhir. Di akhirnya kan tambahin sampai 500. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua, dan dari tengahnya atau from centernya akan aktifin. Terus cover yang selanjutnya tambahkan efek, yaitu peta pemindahan, tambahin keyframe dan di akhir. Di awalnya kan kurangin menjadi negatif 500. Terus kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus dari tengahnya kalian aktifin, jadi hasilnya kayak gini. Nah ini kan masih ada tubitnya. Ini sengaja aku belum kasih foto, karena di sini kalian ke foto yang pertama dulu. Maksudnya yang foto yang ini, yang pas bukan teksnya ya. Kalian klik yang ini, yang di samping ini tuh, yang ini sampai foto yang terakhir. Kalian klik beserta overlaynya ya guys. Ini. Jadi kan gak usah pilih foto yang ini ya. Kalian mulai foto yang di detik 12.19. Ini thumbnail. Terus kalian klik yang ini. Tunggu. Kalian pilih yang ini, yang pertama. Kalau jadi kayak gini, kalian klik yang ini, pilih salin satu layar. Kalian pilih yang ini ya guys, ini. Pilih salin satu layar. Terus kalian mulai di detik 18.09, kalian klik yang ini lagi.
terus pilih tempel satu layar. Jadi tunggu, terus ini tuh kalian ke foto yang ini, kan klik edit grupnya dulu, terus kan ke foto yang terakhir, kalian ke transform dulu ke trans yang ke 2, tambahin keyframe dan di akhir ini kalian besarin dulu ya, terus kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua, terus kan keluar. Jadi hasilnya kayak gini, ini kayak kesambung gitu videonya ya guys. Nah jadi ini udah jadi videonya. Nah untuk contoh videonya kalian bisa lihat di awal video aku tadi. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Oleh karena itu don't forget to like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Bye guys, wassalamualaikum.